Ya, Bapak Ibu, tadi saya sebetulnya ingin Pak Derik dulu yang maju, Bapak Ibu. Ya, karena kami ini paketan orangnya, ya. Biasa seru-seruan Pak Derik dulu yang bantu suasana gitu ya. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah alamin. Yang hari ini saya berkesempatan hadir lagi ke Kota Bandung bersilaturahim kepada Anda semua. Insya Allah silaturahim ini adalah awal dari kebangkitan Dream for Freedom di Kota Bandung, Jawa Barat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini adalah penghujung saya roadshow di seluruh Indonesia di bulan Oktober. Saya keliling hampir 17 provinsi, Bapak Ibu, sejak tanggal 29 September, mulai dari Bali, Pontianak tanggal 3, dan kemarin terakhir di Semarang, ya, Balikpapan, Samarinda, Semarang, dan hari ini ke Kota Bandung, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak terasa 10 bulan Dream for Freedom sudah mulai kita lalui, ya. 10 bulan ini menurut kami adalah hal yang luar biasa sekali, Bapak Ibu. Bukan kehebatan dari seorang anak muda yang katanya hebat bernama Philip Mutakin, bukan, Bapak Ibu. Ya, saya hanyalah anak muda biasa, usia 33 tahun, penuh dengan salah, penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf. 10 bulan ini juga bukan kehebatan sahabat saya, adik saya, partner saya dari Kali Pratama, juga bukan, Bapak Ibu. Ya, juga bukan kehebatan oleh para founder, bukan kehebatan oleh para leader, bukan, Bapak Ibu. 10 bulan ini kami bisa lalui dengan begitu luar biasa. Saya hari ini bisa berdiri tegak di sini, Bapak Ibu. Karena 10 bulan ini bisa kita lalui karena kemudahan, kelancaran, ridho, kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Ya. Jadi marilah sama-sama kita bersyukur, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena apapun hari ini, kita hari ini masih bisa berjalan dengan lancar karena kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan berikan kita kemudahan, kelancaran. Pasti ada maksud. Karena dengan mudah saja, di saat Tuhan ingin memberhentikan sesuatu, dengan sekejap saja Tuhan bisa lakukan itu, Bapak Ibu. Tetapi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, begitu sayang dengan kita, begitu luar biasa memberikan kita kesempatan menikmati apa yang menjadi kenikmatan seorang manusia. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Ya, ini menarik gitu ya, kita mau makan makanan Jawa Barat ini, ya. Bapak Ibu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita kemudahan. Kenapa, Bapak Ibu? Ya. Karena kita memulai dengan yang namanya niat baik. Niat baik bagi sebagian besar orang, ya. Mungkin sebagian kecil orang hanyalah sebuah kata-kata saja. Hanyalah hal yang sangat sepele. Tapi bagi kami, bagi saya, bagi Pak Derik Kali Pratama, bagi para founder, niat baik inilah modal kami. Yang menurut kami, inilah modal terbesar hingga hari ini kita semua berkumpul di ruangan ini. Di dalam diri seseorang manusia ada yang namanya hati. Orang bisa memanipulasi otak, tapi orang tidak bisa memanipulasi hati. Tuhan menggerakkan hati manusia. Di dalam hati diliputi yang namanya qalbu. Di saat orang itu punya niat baik, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, maka Tuhan akan menggerakkan hati orang itu mencari solusi-solusi terbaik, Bapak Ibu. Tapi kalau orang sudah punya niat jahat, niat tidak baik, maka Tuhan akan membutakan mata hati orang itu dan tidak akan menemukan solusi, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat mengimani, saya sangat percaya bahwa 10 bulan ini kami bisa lalui, menuju 1 tahun, menuju 2 tahun, melewati 5 tahun, melewati 10 tahun, melewati 20 tahun, sampai akhir zaman. Itu semua karena hanya satu, Bapak Ibu, kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, yang saya satukan hanya satu, Bapak Ibu. Yang saya takutkan hanya satu. Yang bisa Dream for Freedom cuma berhentikan hanya satu hal. Ya, Tuhan murka. Tuhan murka dengan kita. Kenapa?
niatnya sudah mulai melenceng. Niatnya sudah tidak baik lagi. Orang-orang yang awalnya berniat ingin berubah kehidupan orang lain sudah mulai sombong, sudah mulai angkuh, sudah mulai merasa besar, sudah mulai merasa hebat, sudah bisa unjuk diri, sudah bisa unjuk diri, sudah bisa merasa melebihi orang lain. Di saat itulah Bapak Ibu, bukan karena apa-apa, tapi karena diri manusia itu sendiri, diri isi dari Kompas itu sendiri, ya, itulah yang suatu saat bisa menghancurkan kita sendiri Bapak Ibu. Yang bisa menghancurkan kita bukan Megatron, tapi diri kita sendiri. Karena sikap kita, karena rasa di dalam diri kita, yang awalnya rasa ini baik, menjadi orang yang sombong, orang yang mudah puas diri. Bapak Ibu, ya, inilah yang selalu ingin saya wanti-wanti. Suatu komunitas bisa besar tergantung dari isi dari komunitas itu. Orang-orang yang berkumpul adalah orang-orang yang baik, maka besarlah komunitas itu. Bapak Ibu, ya, 10 bulan ini, ya, kami sangat bersyukur banyak hal yang bisa kami lakukan. Kami tidak tahu kenapa hari ini kita bisa besar. Ya, mungkin pertama karena niat baik, mungkin karena doa dari kedua orang tua kita, mungkin doa dari istri Anda yang melihat suaminya berjuang di tengah malam, dia tahajud, dia berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, mudahkanlah jalan suamiku yang sedang berjuang. Mungkin itu doa yang dijawab oleh Allah. Mungkin doa suami Anda yang melihat Anda berjuang, suami Anda berdoa. Mungkin doa anak-anak Anda yang melihat orang tuanya sedang bekerja, sedang berjuang, sedang mengejar impian, dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah, ya Tuhan, mudahkanlah, lancarkan pekerjaan ayah ibuku yang sedang menjalankan Dream for Freedom. Mungkin doa orang tua Anda, ya Tuhanku, mudahkanlah jalan anakku yang sedang mengejar impiannya dan cita-citanya. Mungkin doa-doa itu yang dijawab Allah. Dan mungkin juga Allah doa orang-orang yang pernah kita bantu, yang mungkin kepalanya kita usap anak yatim piatu, orang-orang kaum duafa yang pernah kita santuni melalui dana charity kita. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, tapi yang pasti semua ini karena kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita semua saling menjaga hati ini, ya. Hilangkanlah sikap sombong, hilangkanlah sikap merasa lebih besar, sikap merasa lebih hebat, ya. Sikap merasa sudah kaya, ya. Sadarilah dengan sekejap saja Tuhan bisa mengembalikan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, saya tahu Anda di ruangan ini ada yang sudah bergabung dan ada yang belum bergabung. Setiap saya mendatangi suatu kota sejak tanggal 6 Januari, di launching 8 Januari saya sudah roadshow. Saya terus terang Bapak Ibu, tidak pernah peduli orang itu mau bergabung atau tidak di awalnya. Saya hanya cerita saja, Pak Derik hanya cerita saja, kami hanya membagikan saja. Kami tidak pernah peduli, karena menurut kami setiap dari kita punya pilihan hidup masing-masing, ya. Tapi ketika orang itu sudah menjadi bagian besar dari kami, mereka bergabung di dalam keluarga Dream for Freedom, sejak itu juga kami orang yang paling peduli terhadap Anda semua Bapak. Kamilah orang yang akan memperhatikan Anda, kamilah orang yang akan peduli sama impian Anda, ya. Bapak Ibu, kami selalu berdoa semoga orang-orang yang tidak bergabung, apapun pekerjaan mereka, apapun bisnis mereka, itu semua dilancarkan Bapak Ibu, ya. Kami tidak pernah merasa kecewa, waduh kenapa Bapak itu tidak bergabung. Tidak Bapak Ibu, kami tidak pernah kecewa, kami hanya menceritakan saja. Begitu juga dengan Anda Bapak Ibu yang hari ini bergabung, yang hari ini datang, diundang oleh rekan Anda, datang ke sini Bapak Ibu. Kami hanya menceritakan, inilah keluarga besar kami. Kalau dirasa pekerjaan Anda hari ini, bisnis Anda hari ini sudah bisa mewujudkan seluruh impian Anda, sudah bisa membayar seluruh hutang Anda, sudah bisa membahagiakan keluarga Anda, bisa memberikan tempat yang terbaik untuk anak-anak Anda, maka fokuslah dengan pekerjaan dan bisnis Anda hari ini, ya. Tapi jikalau pekerjaan Anda hari ini, bisnis Anda hari ini belum bisa memberikan yang luar biasa untuk keluarga Anda, belum bisa melunasi seluruh hutang Anda, belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak Anda,
maka hari inilah saatnya Anda melihat Dream for Freedom. Bagaimanapun hari ini kami sudah mencetak lebih dari 3.000 orang Ruby, Bapak Ibu. Ruby punya penghasilan 10-60 juta sebulan. Kami punya 3.000 orang. Kami punya lebih dari 300 orang Safir. Income di atas 50 sampai 100 juta. Kami punya lebih dari 30 orang Emerald. Income antara 100-500 juta. Dan kami punya 1 orang Diamond. Income stabil minimal 1 miliar setiap bulan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, selama 10 bulan kami sudah memiliki beberapa unit bisnis. Ya, karena kami sangat tahu unit bisnis inilah salah satu penunjang bagaimana kita tidak dibilang bisnis abal-abal, Bapak Ibu. Ya, masih banyak di luar sana yang bilang, wah, Dream for Freedom itu money game ya, Pak. Dream for Freedom itu riba ya, Pak. Dream for Freedom itu ilegal ya, Pak. Ya, masih banyak di luar sana yang berpikir Dream for Freedom itu tidak masuk akal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya jalankan bisnis multi level marketing 12 tahun, Bapak Ibu. Saya pelaku bisnis network marketing. Jadi di saat ada orang berkata ini bisnis money game, itu money game ya? Ya, saya bisa tanya balik, money game itu apa? Mungkin orang itu hanya bisa berkata saja, tapi dia tidak paham money game itu apa, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu, saya adalah orang yang anti money game. Ya, saya jalankan bisnis produk selama 12 tahun, harus ada barang kalau ingin mendapatkan uang. Kalau tidak ada barang, artinya orang itu hanya mengandalkan pertumbuhan dari member-member saja. Maka suatu saat kita sangat paham. Suatu saat di saat sudah tidak ada pertumbuhan lagi, maka berhentilah bisnis itu. Itulah money game. Ya, makanya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 membahas itu. Ya, suatu bisnis yang hanya mengandalkan pertumbuhan member baru dengan pola piramida itu money game. Ya, dan kami sangat paham sebelum kami membangun Dream for Freedom. Sebelum saya dan Pak Derek memulai Dream for Freedom, kami sangat paham akan itu, Bapak Ibu. Sebelum Anda pikir, kami sudah pikirkan itu semua. Dan kami tidak mau bersentuhan dengan bisnis yang namanya money game, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, orang berbicara tentang riba. Ya, Bapak Ibu, kalau saya pinjam uang 10 juta dengan Anda, saya pinjam uang 10 juta dengan Anda, kemudian saya kembalikan 10 juta plus bunganya 15% selama 15 hari. Artinya 15 hari kemudian saya kembalikan kepada Anda 11,5 juta, betul? Maka di saat saya kembalikan 10 juta adalah hak Anda sebagai pengembalian. Tapi 1,5 jutanya dihisap riba karena Anda membungakan. Coba paham? Dihisap riba, tidak 11.500-nya. Yang dihisap riba cuma bunganya, karena 10-nya adalah uang Anda. Ya, itu riba. Tapi jikalau Anda bergabung di Dream for Freedom, ikut 1 juta, 5 juta, 10 juta, kita bangun usaha sama-sama, kita beli server sama-sama, ya, kita buat sistem sama-sama, kita bangun usaha sama-sama, kita pakai sama-sama, kita bagi sama-sama, ya. Anda ikut 10 juta, pembagian Anda adalah 1,5 juta atau 15%, sebanyak 14 kali, ya. Maka itu adalah bagi hasil, ya. Di dalam keyakinan saya, bagi hasil adalah halal. Bagi keyakinan saya, bagi hasil adalah halal, ya. Saya bicara sedikit tentang sudut pandang seorang muslim, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci atau firman Tuhan, itu biasa namanya khilafah. Ya, perkataan para ulama. Di Indonesia, perkataan ini punya pandangan masing-masing. Itu namanya mazhab. Ya, Ustadz Anu boleh ngomong ini, Ustadz Anu bisa ngomong itu, Ustadz ini bisa ngomong itu, gitu. Ya, nah, jadi tidak ada yang betul-betul sakleknya karena tidak ada di dalam Quran. Ya, jadi kalau menurut Kiai Haji Abdul Karim Syamsuri, Ketua MUI Pangkal Pinang, menurut dia ini halal. Dari sudut pandang mana? Halalnya. Halalnya adalah bahwa ini seperti arisan, orang saling transfer dan pergantian, dan ada bisnis online-nya. Menurut dia, tidak ada larangan di dalam Quran, bisnis arisan dan bisnis online itu haram. Jadi ini halal. Yang sepaham dengan dia silakan ikuti. Itu mazhabnya Kiai Haji Abdul Karim Syamsuri. Ada yang namanya Habib Abdul Rahman dari Banjarmasin. Dia punya mazhab, dia punya pandangan ini halal. Menurut dia, ya, bisnis yang saling bantu-membantu dan akadnya jelas, itu halal. Yang percaya dan sepaham dengan beliau, silakan ikuti. Kalau bagi saya,
ini halal, ini tidak riba. Karena kenapa? Ini bagi hasil. Yang merasa semazhab dengan saya, silahkan ikuti. Tapi kalau Anda punya pandangan lain, silahkan juga. Itu adalah mazhab Anda. Tapi menurut Anda, ini salah, itu salah, ini haram, Anda nggak usah cari. Jadi Anda sudah tidak perlu bertentangan lagi masalah haram. Setiap dari manusia itu bertanggung jawab sama Tuhannya masing-masing, sesuai dengan keyakinan dia, sesuai dengan mazhabnya. Kalau dia merasa, saya yakin karena ini adalah bagi hasil, ikuti. Saya yakin ini adalah bisa lagi, ikuti. Saya yakin ini yang ada akadnya, ikuti. Oh ini enggak, ini haram, selesai, jangan ikut. Orang bilang sama saya, Fadli, hati-hati, bisnismu tidak berkah. Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang bisa bilang keberkahan pada seorang manusia, Bapak Ibu. Keberkahan hanya milik Tuhan. Ya, Tuhanlah yang bilang berkah atau tidak berkah. Setiap dari umat manusia berhak mencari rezekinya masing-masing dan berhak mencari keberkahan masing-masing. Saya, ya, mencari usaha, mencari bisnis, mencari rezeki dari Dream for Freedom. Dan saya pun mencari keberkahan dari uang yang saya terima. Seperti apa? Satu yang saya cari keberkahannya adalah saya mencintai kedua orang tua saya. Saya tidak pernah lupa sama mama papa saya. Saya selalu berbagi sama mereka, selalu minta restu mereka, selalu bahagiakan mereka. Karena restu orang tua saya adalah restu Allah. Ridho orang tua saya adalah ridho Allah. Di saat itulah saya mencari keberkahan dari orang tua saya. Yang kedua, mencari keberkahan adalah niat baik. Tidak ingin merugikan orang lain, tidak ingin menyakiti orang lain, tidak ada niat untuk yang merugikan orang lain. Itu adalah cara mencari keberkahan. Dari niatnya, dari nawaitunya adalah cara mencari keberkahan. Bapak Ibu, sedikit pun dari hati saya dan Pak Dery tidak ada yang mengecewakan Anda. Sedikit pun dalam hati kami tidak ada yang menyakiti Anda. Sedikit pun dalam hati kami tidak ada yang merugikan Anda, Bapak Ibu. Ya, kami ingin melalui perantara usaha yang kami bangun ini, Bapak Ibu bisa sejahtera, bisa berubah kehidupan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, cara mencari keberkahan lagi adalah berbagi dengan sesama. Ya, mensisihkan hak dari rezeki yang kita terima kepada orang yang berhak menerimanya. Itulah salah satu mencari keberkahan. Jadi tidak akan pernah ada satu manusia pun yang bisa menentukan berkah atau tidak rezeki seseorang, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, itu tentang halal haram. Silakan dicerna saja. Kita punya pandangan masing-masing. Ya, Bapak Ibu, tentang ilegal dan legal. Bapak Ibu, ya, saya 16 tahun di organisasi. Tahun 2003 saya jadi presiden, saya tahun 2002 saya jadi ketua himpunan mahasiswa sipil ITENAS. 2003 saya jadi presiden mahasiswa pertama di ITENAS. Mungkin ada beberapa orang anak-anak ITENAS? Ya, kenal, Dek? Oh, ya. Ada yang kenal lagi? Ya, saya 2003 jadi presiden mahasiswa di sana. 2004 saya ketua forum dan se-Jawa Barat, Bapak Ibu. Ya, di gedung sate, ya, di Unpad Jatinangor, ya, seluruh mobil komando aksi demo itu tahun 2004 kami yang berangkat, Bapak Ibu. Ya, karena segitulah kemampuan seorang mahasiswa, tidak punya uang, hanya bisa punya suara. Kontribusi untuk bangsa ini ya bersuara, ya, sebagai kaum intelektual pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saya paham hukum, Bapak Ibu, walaupun saya bukan orang hukum. Di Indonesia, segala sesuatunya kami akan urus, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang memang punya dasar hukumnya, kami selalu urus. Ya, tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, apa yang mau diurus? Gitu. Ya. Nah, hari ini ya kita seluruh PT-PT kita, seluruh unit-unit bisa sudah kita urus legalitasnya. Termasuk juga nama Dream for Freedom-nya. Kita sudah membuat sebagai paguyuban atau perkumpulan dengan nama NESIA, National Economy Sosial Indonesia. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan hadir tanggal 8 November ya untuk mendengarkan paparan langsung tentang NESIA ini oleh konsultan hukum kita. Ya, jadi Bapak Ibu secara mandiri harusnya clear. Secara halal haram riba harusnya clear. Secara ilegal atau nelegal ya harusnya clear. Ya, nah Bapak Ibu saya ingin Anda ya di saat Dream for Freedom sudah baik seperti ini, marilah sama-sama kita sebagai pelakunya menjadi orang yang baik. Ya, kadang Bapak Ibu yang bisa menghancurkan kita adalah diri kita sendiri. Nafsu, ya, nafsu untuk kaya, memperkaya diri sendiri, nafsu untuk menyakiti orang lain, nafsu ini loh.
Yang membuat akhirnya sistem sudah bagus, semua sudah bagus ya. Wah, awalnya niatnya bagus, membantu orang, lama-lama berubah. Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Nah Bapak Ibu, Bandung adalah rumah kedua saya. Saya 9 tahun tinggal di Bandung Bapak Ibu. Ya, luar biasa saya berjuang di Bandung, ya, hidup di kos-kosan di Sukasenang Bapak Ibu, ya, tinggal di kosan cuma 1 tahunnya 1.200.000. Saya ngekos sebulan 100.000 Bapak Ibu. Tahun 99, ya, di Lotek, ya, anak PNS Bapak Ibu, ya, orang tua PNS, ya. Tapi di situ Bapak Ibu, saya merasa, ya, suatu saat saya pasti bisa sukses karena saya punya visi, ya, yang kebetulan saya berpartner sama Pak Dery Kadi Pratama dan kami bisa membangun visi besar di Dream for Freedom. Bapak Ibu, bagi kami ini bukan bercerita tentang uang lagi. Uang itu relatif Bapak Ibu. Saya pernah tidak punya uang sama sekali, tapi juga pernah punya uang. Bagi saya itu sama saja. Untuk apa kita punya uang banyak sekali kalau kita dimusuhi orang banyak Bapak Ibu? Dihina-hina, dicaci maki itu apa? Apalah artinya uang itu kalau kita dihina-hina oleh orang lain? Tapi kami pernah tidak punya uang, tapi enjoy saja. Kenapa? Karena kami punya banyak saudara yang mendoakan, yang membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bukan tentang uang lagi. Bagi kami membangun Dream for Freedom adalah ini tentang create history. Ini tentang cetak sejarah di dunia. Ya, ada putra dari Indonesia bersama teman-temannya membantu suatu komunitas ingin meningkatkan derajat bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka secara ekonomi dan menjadi bisnis nomor 1 di dunia Bapak. Itu saja. Ya, tidak ada lain. Bapak Ibu, siapapun Anda yang ada di ruang ini, saya tidak pernah peduli Anda mau bergabung atau tidak. Ya, saya tidak pernah peduli Anda mau aktif atau tidak. Ya, untuk Anda yang hari ini belum bergabung, terus terang Bapak Ibu, saya tidak peduli. Ya, ini hanya informasi untuk Anda. Ya, kalau memang ini baik untuk Anda, silahkan ambil Bapak Ibu. Yang penting di saat Anda tidak ambil, Anda jangan jadi orang yang negatif. Karena ini adalah pilihan hidup kami. Karena kami pun sangat menghargai pilihan Anda Bapak Ibu. Kami selalu berdoa untuk kebahagiaan Anda dan keluarga Anda, apapun pilihan hidup Anda. Dan saya minta Anda tidak perlu negatif kepada kami, karena inilah pilihan hidup kami. Doakanlah kami. Dengan pilihan hidup kami hari ini, kami bisa bahagiakan orang-orang yang kami cintai. Kami bisa bahagiakan anak istri kami, orang tua kami, keluarga kami. Bapak Ibu, marilah kita berkata dalam kebaikan dan mendoakan dalam kebaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, semua yang hadir di ruangan ini, ya, Dream for Freedom 10 bulan sudah memiliki banyak unit bisnis. Ada Promonesia, ya, ada Lokenesia. Promonesia memang hari ini belum menghasilkan uang, karena kami bukan menciptakan Promonesia untuk mendapatkan uang dalam waktu ini. Promonesia adalah brand yang diciptakan untuk bersaing di masa depan. Promonesia adalah wadah untuk kita memainkan traffic, meningkatkan traffic. Ketika Dream for Freedom besar, yang hari ini mungkin baru 200.000 orang, menuju 1 juta orang, menuju 5 juta orang di 2016 dan seterusnya, maka di saat itulah traffic Promonesia akan naik Bapak Ibu. Di saat itulah Promonesia akan bertengger di puncak, ya, 10 besar nasional. Di saat itulah, di saat kita punya komunitas yang besar, Promonesia secara bisnis online bisa bertengger 10 besar situ. Disitulah kita punya bargaining massa. Kita bisa punya bargaining kuat, ya, sebagai bisnis online yang memang bisa mengarahkan salah satu unit bisnisnya di tren 10 besar nasional dan ke depan kalah dunia Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Lokenesia hari ini sudah mulai dipakai, orang bayar listrik, bayar air, sudah banyak yang beli pulsa, sudah banyak yang beli tiket pesawat, sudah banyak yang beli tiket kereta, sudah banyak yang bayar TV kabel, sudah banyak. Dari situ sudah mulai masuk pundi-pundi uangnya ke dalam dana talangan Dream for Freedom Bapak Ibu. Walaupun besar, tapi cikal bakalnya akan sangat besar sekali. Ya, kemudian kita juga punya RBT, kita juga punya support system, ya, kita juga punya buku, ya. Buku kita judulnya Perubahan Besar, tak masuk akal tapi masuk rekening. Ya, insya Allah bukunya akan di-launching tanggal 8 November besok di ICE BSD, ya. Dan luar biasanya buku ini disambut baik oleh Gramedia, ya, kekuatan bargaining Bapak Ibu. Disambut baik oleh Gramedia, akan tersebar di 103 outlet di seluruh Indonesia, ya, mulai tanggal 8 November. Buku ini, ya, akan di talk show, ya, di beberapa kota besar termasuk Bandung, ya. Jadi Bandung akan mendapatkan kesempatan talk show, ya, buku ini juga, ya. Dan buku ini juga mendapatkan peringkat nasional bestseller bintang 5 Bapak Ibu. Padahal belum kejual. Ya, itulah kekuatan bargaining. Saya ingin ngajak Anda berpikir, itulah kekuatan bargaining. Di saat kita punya masa yang besar,
orang akan langsung menspesialkan kita, Bapak Ibu. Cukup paham maksudnya? Belum keluar saja, sudah dapat bestseller, bintang 5 nasional. Kebayang Bapak Ibu? Ini buku belum selesai, lagi dicetak, langsung mendapatkan bestseller. Artinya Pak, itulah kekuatan bargaining massa, Bapak. Ya, Bapak Ibu, ya saya dan Pak Derik lagi menyiapkan beberapa unit bisnis. Ya, kami lagi menyiapkan e-changer, mata uang digital untuk transaksi antar negara. Bapak Ibu, saya tidak pernah peduli orang lain mau join atau tidak. Sejak dulu, saya tahu orang Bandung gimana, saya tidak pernah peduli, Bapak Ibu. Mau hayu nggak sudah. Ya, Jawa Barat kalau mau join nggak hayu ya nggak sudah. Apalah artinya sekedar Jawa Barat dibanding 36 provinsi yang lain, Bapak Ibu? Ya kalau nggak mau ya sudah. Ya, kalau nggak mau hayu gitu. Ya, saya pikir apakah orang di Bandung ini sudah kaya semua? Ya, apakah memang sudah tidak ada yang punya hutang lagi? Ya, apakah memang sudah sukses semua? Betul loh, saya berpikir seperti itu. Ya sudahlah, saya bilang orang-orang Makassar pada mau sukses kok. Ya, orang-orang Gorontalo pada mau sukses kok, orang-orang Palembang pada mau sukses kok. Ya, kita sukseskan saja mereka. Sambil kita tahun 2016 bangun beberapa negara. Negara yang kita bangun, ya ada 5 Bapak Ibu. Ya, Filipina, Thailand, Korea Selatan, India, dan China. Tapi saya fokus 2 negara besar, China dan India. Ingat ya Bapak Ibu ya, saya selalu wujudkan apa yang saya katakan. Ini Bapak Dery, ya. Ya. Anda percaya nggak percaya bukan urusan kami. Kami hanya fokus mewujudkan impian orang-orang yang percaya dengan kami. Ya. 2016, saya akan fokus bangun 2 negara besar, China dan India. China punya penduduk lebih dari 1 miliar orang, dan India punya penduduk lebih dari 800 juta orang. Berkali-kali lebih besar dari Indonesia. Fokus kami adalah 2 tahun ini kami ratakan Indonesia. Karena di awal 2017, di saat faktor Hong Kong sudah kami bangun, Malaysia sudah kami bangun, dari Malaysia kami masuk India, dari Malaysia kami masuk Cina, dari Hong Kong kami masuk China, ya, dari Taiwan kami masuk Cina, kami sudah tebar Bapak Ibu. 2017 kami akan ngasihkan Cina dan India. Wow. Ya. Siklus itu bisa membuat Reformil tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu secara siklusnya. Ya, nah di saat itulah Indonesia akan memimpin dunia. Bapak Ibu, Anda kalau nggak mau sekarang ya nggak apa-apa. Ujung-ujungnya Anda jadi dolen orang Cina kok. Orang Bandung, ya. Oh iya, ya kan? Bapak Ibu, waktu saya pertama kali kuliah di Bandung di Tenas, ya, orang tanya sama saya, Bang, PIN BB-mu berapa? Saya bilang saya nggak pakai BB, saya pakai yang Messenger, NYLC waktu itu Bapak Ibu. Ya, itu BB harganya berapa saya bilang? Pupok harganya 8 juta Bang, Javelin harganya 4 juta. Belinya di mana? Ya kalau nggak diimpor dari Australia, di Singapura katanya Bapak Ibu. Ya, saya bilang mahal sekali. Itu apa fungsinya? Untuk chatting-chattingan. Fungsinya untuk chatting-chattingan. Hah? Cuma untuk chatting-chatting mahal sekali. Iya Bang, tapi akan jadi tren. Enggak, saya bilang saya nggak mau. Besok saya ke kampus lagi, teman-teman saya bilang, Bang, berapa PIN BB-mu? Saya nggak pakai BB saya. Ya, besok lagi Bang, PBB berapa? Setahun banyak Bapak Ibu, banyak sekali orang menanyakan PBB kepada saya. Pusing saya ke BEC, saya datang toko handphone, saya mau beli BlackBerry. Ya, ujungnya saya beli Bapak Ibu di tahun kedua. Ya, besok saya bawa ke kampus, ya, saya tanya PIN BB-mu berapa? PIN BB-mu berapa? PIN BB-mu berapa? PIN BB-mu berapa? Orang sudah mulai tidak mau SMS-an lagi Bapak saya. Ya, ada orang jual beli BlackBerry di tahun ketiga. Ada orang beli BlackBerry tahun ke-5. Ada orang beli BlackBerry di tahun ke-7 Bapak Ibu. Ujung-ujungnya ada yang pakai BB tahun 2015, betul? Ujung-ujungnya kan pakai. Itulah kalau melawan zaman Bapak Ibu. Siapa lawan Anda yang Messenger hari ini? NYLC siapa lawannya? Betul? Saya SMS sama Pak Dery karena BB saya rusak Bapak Ibu. Bang, kayak kita di zaman SMA saja katanya. Sudah aneh. Itulah perubahan zaman Bapak Ibu. Anda mau join bulan Januari, Anda mau join bulan Mei, Anda mau join bulan Oktober, Anda mau join nanti bulan Desember, Anda mau join nanti tahun 2016, Anda mau join nanti tahun 2017, Anda mau join tahun 2020 kah? Ujung-ujungnya Anda join Dream for Freedom Bapak Ibu? Ya. Bila Anda mau join sekarang atau tidak, itulah perubahan zaman, tidak bisa dilawan. Ya, Bapak Ibu 100 tahun yang lalu, siapa yang percaya dengan Bang? Siapa itu Bang? Ya, di mana rumahnya si Bang? Kalau saya nabung di bank, taruh uang di bank, kalau dihilang gimana? Siapa yang jawab? Adalah lebih baik kalau uang di bawah kasur. 100 tahun yang lalu, orang juga tidak percaya dengan bank. Apa itu asuransi?
Ngapain saya harus ikut asuransi? Kalau saya buat kabar asuransi gimana? Orang juga tidak percaya asuransi. 100 tahun yang lalu juga tidak ada MLM. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, orang paham akan itu. Bapak Ibu, ya, segala sesuatu perubahan itu akan mulai dirasakan oleh orang banyak manfaatnya. Yang awalnya mungkin dibilang tidak masuk akal, akan menjadi masuk akal ketika, ya, ketidak masuk akalan itu mulai dinikmati dan dirasai oleh orang banyak, Bapak Ibu. Ya, ketika itu terjadi, maka hal yang paling tidak masuk akal pun akan menjadi paling masuk akal. Ya, Bapak Ibu, hari ini mungkin kami menurut Anda adalah orang aneh, tapi saya pastikan kepada Anda yang belum bergabung. Kalau Anda tidak bergabung juga, 1 tahun kemudian Anda adalah orang aneh, Bapak Ibu. Ya. Masa mau dikasih 1% 1 hari tidak mau. Bapak Ibu, ya, marilah kita belajar dari Cina. Cina, ya, tidak mau pakai Facebook. Cina tidak mau pakai WhatsApp. Cina tidak mau pakai BBM. Ngapain saya memperkaya Mark Zuckerberg? Saya pakai Facebook. Saya punya 1 miliar orang. Ngapain? Ya, makanya mereka buat Facebook sendiri namanya Weibo. Ya, kemudian ngapain saya pakai BBM? Mereka punya sendiri namanya QQ. Mereka tidak mau pakai WhatsApp. Mereka punya namanya WeChat, Bapak Ibu. Ngapain saya harus pakai produk orang lain? Ya, dan orang lain itu kaya karena saya pakai. 80 juta penduduk Indonesia memakai Facebook, semuanya kasih gratis, Bapak Ibu. Tapi Mark Zuckerberg pergunakan kekuatan orang-orang yang menggunakan Facebook untuk bergening pada orang lain. Ya, orang bisa nitip iklan, orang bisa dapat data, mereka tahu data kita tinggal di mana. Di saat ada orang nikah dia tahu harus kemana. Ya, kekuatan dari bergening massa inilah yang digunakan oleh orang-orang online hari ini di dunia, Bapak Ibu. Hari ini, marilah kita belajar dari Cina. Cina tidak mau jadi follower. Cina tidak mau hanya sebagai pengikut. Anak-anak muda di Cina berkembang, mereka memberontak. Kami tidak mau diperkalah oleh Amerika. Kami mau mandiri, kami mau merdeka. Kami lebih pintar, kami tidak bisa. Apalah artinya mereka dibalik udah kita, Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak muda yang bisa bangkit. Kita punya pemikiran. Kenapa kita hanya pakai produk-produk orang? Kita punya kemampuan punya Facebook sendiri. Kita punya kemampuan punya WhatsApp sendiri. Kita punya kemampuan punya BBM sendiri, Bapak Ibu. Kita punya kemampuan itu. Hari ini kita punya masa. Hari ini kita punya komunitas yang sedang kita bangun unit-unit bisnisnya. Yang unit bisnis itu akan kita pakai. Kita bangun sama-sama. Kita pakai sama-sama dan kita bagi sama-sama. Ya, maka ke depan, Bapak Ibu, akan begitu banyak Mark Zuckerberg ke depan, Bapak Ibu, di Indonesia. Ya, karena kita tidak memperkaya 1 orang, tapi kesuksesan itu dibagi secara merata di Indonesia. Bapak Ibu, kita juga selain punya e-changer, kita akan punya messenger chat sendiri, ya, seperti WhatsApp, ya, sedang digarap, ya. Kapan Pak Derik selesai, Pak Derik? Lagi digarap. Oh, surveinya di Lokemesia. Bapak Ibu tinggal login di Lokemesia, klik support, ada survei. Bapak Ibu tinggal isi mau tipe seperti apa, mau seperti apakah messenger kita. Ya, tolong diisi supaya kita bisa dengarnya maksimal. Ya, kemudian kita juga akan punya Mesia TV. Kita lagi garap TV berlangganan, bisa nonton di handphone, Bapak Ibu. Nanti di sana akan ada dalam channel. Ya, nanti setiap hari Jumat Pak Derik yang cerita kayak orang siaran, Bapak Ibu. Nanti kita punya studio sendiri di Jakarta. Ya, setiap channel ini nanti kalau acara seperti ini akan diliput dan ditonton oleh seluruh Indonesia. Ya, di dalam channel. Kita akan punya TV sendiri namanya TV Indonesia. Ya, kemudian masih banyak, Bapak Ibu. Ya, kita akan punya game online. Ya, bagaimanapun kita tahu game online itu menghasilkan uang yang sangat besar dan kita akan punya game online sendiri. Ya. Gak usah diceritakan semua, Bapak Ibu, saya sudah buat slide-nya, Pak Derik juga sudah buat slide-nya dan akan kami tampilkan di 8 November. Ya, gak pasti. Ya, 2015 adalah fondasi, ya, trial yang luar biasa. Bagaimana dengan coba-coba dengan trial saja menghasilkan lebih dari 200.000 orang, menghasilkan ribuan orang sukses, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan fondasi yang kami bangun ini. Ya, betul-betul akan meledak di 2016. Hari ini Anda baru bisa beli Mercy, beli BMW, bisa mewujudkan impian, beli mobil. Bapak Ibu, itu hanyalah rumah-rumah keju saja. 2016 ada hal besar yang akan Anda dapatkan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sadari, 1% 1 hari yang
dibagikan, bukan hal besar. 30% sebulan itu bukan hal besar. Sadari selama ini berpuluh-puluh tahun Anda hidup, kita diberi kecil. Apalah artinya 6% setahun, Bapak Ibu? Hanya orang-orang kaya yang bisa menikmati itu semua. Orang-orang miskin hanya bergaji dan hanya membayar bunga saja bertahun-tahun, dililit oleh hutang. Mau sampai kapan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang merata? Tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah saatnya Indonesia bangkit. Ayo, putar mindset Anda. Jangan Anda dikendalikan oleh masa lalu dan kebiasaan. Selama ini kita dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan saja, sampai Anda lupa dengan impian-impian kecil Anda. Karena kebiasaan Anda kerja yang lama, dari pagi sampai sore, berpuluh-puluh tahun, Anda lupa. Seharusnya Anda itu lebih sukses dari hari ini. Tapi karena Anda ya terbiasa dengan pola kerja Anda hari ini, Anda lupa semuanya. Anda lupa hal-hal indah bersama keluarga. Karena Anda terbawa oleh kebiasaan, Bapak Ibu. Hari ini Dream for Freedom ingin mengingatkan Anda lagi akan hal-hal indah masa kecil yang pernah Anda rencanakan, yang mungkin pernah Anda lupakan karena kebiasaan sehari-hari Anda. Harusnya, Bapak Ibu, Anda bisa lebih sukses dari hari ini. Harusnya miskin bukan pilihan Anda. Sebetulnya Anda harusnya sukses besar, tapi mungkin Anda belum ketemu kendaraannya. Dan insya Allah hari ini adalah jawaban dari doa Anda selama ini kepada Tuhan Anda, bahwa Anda ingin dapat hidup lebih baik, memberikan yang terbaik bagi keluarga Anda. Mungkin inilah jawabannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Dream for Freedom bukanlah segalanya, tapi minimal Dream for Freedom adalah solusi saat ini untuk Anda. Bapak Ibu, saya tidak bisa berpanjang lebar hari ini, ya, karena kami punya event khusus nanti 8 November, ya. Saya ingin mengundang Anda, seluruh sahabat saya, keluarga saya yang ada di Bandung. Ya, saya pernah hidup di Bandung, Bapak Ibu. 9 tahun bukan waktu yang singkat untuk orang hidup di suatu kota, Bapak Ibu. Ya, begitu luar biasa saya tinggal di kota Bandung ini. Ya, kota kedua setelah kota Palembang adalah kota Bandung bagi saya, Bapak Ibu. Saya sangat mencintai kota ini. Ya, saya hidup di sini, saya belajar di sini, saya berproses di sini, Bapak Ibu. Ya, bagaimana saya kuliah di sini, saya aksi di sini, bercinta di sini. Ya, jadi begitu luar biasa Bandung ini bagi saya, Bapak Ibu. Ya, banyak kenangan-kenangan indahnya. Dan bagi saya, Bapak Ibu, ya, alangkah tidak baiknya ketika saya melihat begitu banyak orang berubah hidupnya di kota-kota lain. Ya, mereka keluar dari mindsetnya, mereka keluar dari zona nyamannya. Mereka bangkit keluar ingin menjadi orang lebih baik. Bapak Ibu, banyak orang berpikir, gak apa-apa Pak, saya yang penting hidup apa adanya Pak. Saya gak mau moyuk-moyuk seperti orang-orang itu Pak. Ngapain harus beli mobil mewah? Ngapain harus punya rumah mewah? Saya sih apa adanya Pak. Yang penting punya rumah RX gak apa-apa. Yang penting punya motor cukup Pak. Yang penting hidup apa adanya kami berjalan. Bapak Ibu sadari, itu Anda. Belum tentu dengan anak Anda. Belum tentu dengan orang tua Anda. Anda yang mau hidup apa adanya. Belum tentu dengan suami Anda. Belum tentu dengan istri Anda. Anda yang mau hidup apa adanya. Janganlah jadi orang yang egois, Bapak Ibu. Orang yang mau hidup apa adanya. Orang yang lari dari keadaan. Orang yang tidak berani berjuang lebih. Sadari itu, Bapak Ibu. Anda yang mau hidup apa adanya. Anak Anda tidak pernah menuntut karena mereka lihat orang tuanya susah. Tapi anak yang mana tidak mau diberikan yang terbaik oleh orang tuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadilah ayah yang terbaik bagi anak Anda. Jadilah ibu yang terbaik bagi anak Anda. Jadilah anak yang terbaik bagi orang tua Anda. Jadilah suami yang terbaik oleh istri Anda. Jadilah istri yang terbaik oleh suami Anda. Hari ini kita punya kesempatan sama-sama, bergandengan tangan, sukses besar bersama-sama. Bapak Ibu, kalau memang diri kita sendiri berjuang berpuluh-puluh tahun tidak mampu merubah hidup ini, kenapa kita tidak coba sukses secara bersama-sama? Saling membantu, saling membangun, ya, saling mengingatkan impian, saling mensupport, saling mendoakan, saling bersyukur, Bapak Ibu. Ada suatu kesempatan, ada suatu wadah keluarga komunitas. Kita berkumpul sama-sama di sini, saling mendoakan, saling berbagi, saling mengingatkan, saling membantu untuk kita sukses sama-sama. Ini bukan tentang uang lagi, Bapak Ibu. Ini tentang amal jariah. Ini tentang doa bersama. Bapak Ibu, Anda yang negatif hari ini, saya ingatkan kepada Anda, satu orang Anda tidak akan mampu melawan jutaan impian kami. Saya kasih tahu Anda yang negatif di sana, yang berniat ingin menjatuhkan kami, satu kata-kata negatif Anda
tidak akan mampu melawan sejuta impian kami, tidak akan mampu melawan 1000 doa ibu kami, tidak akan mampu melawan ribuan doa ayah kami, orang tua kami, tidak akan mampu Bapak Ibu. Apalah artinya Anda satu orang dibanding jutaan impian anak-anak kami Bapak Ibu. Doa-doa suami, doa-doa istri yang sedang berjuang. Bapak Ibu, kami menyayangi Anda, tapi bukan untuk Anda bersikap negatif kepada kami Bapak Ibu. Bapak Ibu, fokuslah sama impian dan keluarga Anda sendiri. Bapak Ibu, hari ini Dream for Freedom besar, bukan kehebatan kami, tapi kehendak dari Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, luruskanlah hati ini sesuai dengan niatan awal kami. Jagalah hati ini supaya hati ini betul-betul sesuai dengan harapan-Mu ya Allah. Apapun tantangan kami, terangilah, berilah kami jalan yang terbaik. Kalau memang ini salah, berikan kami jawaban yang terbaik untuk yang mana yang benarnya Bapak. Bapak Ibu, kami selalu berdoa, semoga Dream for Freedom ini menjadi berkah bagi banyak orang Bapak. Ya Bapak Ibu sadar, takdir tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa berubah. Ada yang namanya qada dan qadar. Tidak ada yang namanya garis tangan. Wah Pak, garis tangannya ini jadi orang miskin, ialah pemalas. Coba Anda kerja hari ini, wah berubah yang satu Bapak Ibu menjadi orang kaya. Nasib bisa berubah sesuai dari kemauan orang itu. Bapak Ibu, mari sama-sama bersama kami. Ya, kami bukan orang hebat. Kami hanya ingin mencoba menginspirasi Anda saja. Ya, mungkin kamilah yang digerakkan oleh Tuhan untuk mencoba menceritakan tentang impian-impian lama Anda yang bertunda. Bapak Ibu, kami punya hilaf, kami punya salah, tapi yang pasti kami tidak akan pernah menyakiti Anda Bapak Ibu. Bapak Ibu, beda antara niat baik dan resiko. Berbeda niat baik dan resiko. Setiap hidup kita beresiko. Setiap jengkal kaki kita beresiko. Tapi minimal orang yang punya niat baik, dia berdoa membuat resiko menjadi kecil. Dia berdoa dan melangkah membuat resiko menjadi hilang. Dan orang yang punya niat baik akan mencoba membuat resiko menjadi kemenangan dan keuntungan Bapak.